Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Senang bisa sharing kembali dengan saya, Shana. Kali ini saya akan share ke sahabat tentang tips lulus CPNS mulai dari awal daftar CPNS. Yuk kita bahas mulai dari langkah awal, karena sejatinya langkah awal lah yang menentukan hasil dari usaha yang kita lakukan. Yang pertama, niat. Mulailah dengan meluruskan niat, karena semua hal yang akan kita lakukan tergantung niatnya. Jika niat kita bagus, maka hasilnya pun akan bagus. Maka dari itu, perbaiki niatnya. Daftar CPNS untuk apa sih? Apakah untuk uang atau gajinya? Atau hanya karena ingin punya pekerjaan? Atau untuk membahagiakan orang tua? Atau bisa juga untuk menghidupi keluarga, misalnya istri dan anak. Jadi dipikirkan betul-betul, niat untuk daftar CPNS ini apa sih? Jika niat sahabat untuk daftar CPNS adalah uang atau karena gajinya, maka menurut saya sebaiknya niatnya diperbaiki kembali. Kenapa? Karena uang atau gaji ini meskipun tidak menjadi PNS, sahabat bisa mendapatkannya di tempat lain. Jadi diperbaiki kembali niatnya supaya hasilnya bagus. Jadi luruskan niatnya pada sesuatu yang bernilai ibadah sehingga kita mendapatkan ridho Allah. Dengan begitu, hasil yang akan kita dapatkan pada nantinya itu adalah hasil yang bagus. Misalnya, membahagiakan orang tua. Nah, ini membahagiakan orang tua berarti itu betul-betul bernilai ibadah dan sudah pasti mendapat ridho Allah. Selanjutnya, restu. Mintalah restu kepada orang tua atau suami. Libatkan mereka dalam memilih formasi, karena insting orang tua itu kuat untuk kebaikan anak-anaknya. Ketika orang tua memberi restu, maka orang tua kita sudah yakin kalau pilihan kita tepat. Jadi pilihlah formasi dengan restu orang tua, jangan asal pilih. Ketika orang tua merestui secara tidak langsung, doa terbaiknya sudah turun. Restu ibu pertanda ridho Allah sudah di tangan. Tips restu ini telah saya share pada video sebelumnya. Mungkin sahabat sudah menyaksikannya, tapi jika memang belum menyaksikan tentang tips restu ini, sahabat bisa saksikan pada link di atas. Lanjut, tips ketiga, yakin. Kita menaruh keyakinan penuh pada Allah. Yakin kalau usaha kita akan memberikan hasil yang terbaik. Kita berprasangka baik bahwa kita lulus CPNS. Jadi mindsetnya kita diatur dari awal. Kalau kita insya Allah lulus dengan yakin penuh pada Allah. Saya pernah mendengar hal seperti ini. Jika kamu percaya bahwa kamu bisa, maka kamu bisa. Jadi, ketika kita percaya bahwa kita lulus, maka insya Allah kita lulus. Next, kita bahas tips terakhir pada poin langkah awal. Buat target. Sebagaimana contoh yang saya berikan pada gambar, itu adalah target pribadi yang saya buat pada CPNS 2019 lalu. Jadi target pribadi saya adalah 490 untuk skor SKD. Saya tanamkan pada mindset saya bahwa saya bisa. Bismillah 490 untuk skor SKD saya. Kenapa kita harus buat target?
karena target inilah yang akan membuat kita memiliki semangat yang tinggi untuk berusaha. Ketika kita menemukan kendala, misalnya bingung jawab soal, maka semangat kita tidak akan turun dengan mengingat target kembali. Istilahnya, kalau kita jatuh, maka bangun lagi. Jatuh lagi, ya bangun lagi. Jadi, target ini menjadi motivasi kita untuk terus berusaha meskipun ada kendala. Karena langkah awal telah selesai, maka kita lanjut berusaha. Usahanya kita apa? Di sini saya ada 3 tips usaha ya. Yang pertama, rajin kerja soal, nonton YouTube, dan kepo. Kita bahas satu persatu ya. Rajin kerja soal. Tidak harus pintar untuk bisa lulus CPNS. Tidak harus belajar membaca materi atau buku tebal untuk bisa lulus CPNS. Yang diharuskan menurut saya adalah kebiasaan kerja soal CPNS. Bukankah ada pepatah, "Ala bisa karena biasa"? Saya rasa pepatah ini sangat berlaku pada tes CPNS karena dengan terbiasa mengerjakan soal CPNS, maka akan melatih kemampuan sahabat untuk menjawab soal dengan cepat, benar, dan tepat. Dalam tes CPNS yang dibutuhkan adalah kecepatan. Karena tes dibatasi waktu, maka kebiasaan mengerjakan soal lah yang akan mempermudah. Jadi, kunci usahanya adalah rajin kerja soal. Menurut saya, berhentilah khawatir dengan materi TWK yang berisi undang-undang dan sejarah. Tapi, rajinlah kerja soal, maka sahabat akan terbiasa menjawab soal TWK. Berhenti pula lah memusingkan TIU yang katanya ribet hitungan dan logikanya yang bikin pusing. Tapi rajinlah kerja soal, maka sahabat akan terbiasa menjawab soal-soal TIU dan menemukan cara mudah dan cepat dalam menyelesaikan soal tersebut. Kebiasaan mengerjakan soal akan menguji kemampuan kita dan sekaligus melatih kecepatan dalam menjawab soal dengan benar. Kita akan belajar banyak materi dan berbagai macam bentuk soal dengan rajin kerja soal. Jadi, rajinlah kerja soal. Tidak perlu membaca materi atau buku tebal, tapi kerjalah soal-soal CPNS. Tips selanjutnya adalah nonton YouTube. Kalau rajin kerja soal CPNS adalah amunisi kita, maka saya bisa mengatakan nontonlah YouTube sebagai suplemennya. Sebagaimana kita tahu bahwa saat ini kita bisa belajar online gratis melalui YouTube kan? Jadi, carilah channel-channel YouTube yang memudahkan dan membantu sahabat lebih cepat memahami cara mengerjakan soal CPNS. Tapi, satu poin penting pada saat sahabat menonton channel YouTube, fokus pada satu trik atau cara kerja soal, karena setiap channel pasti akan memberikan cara yang berbeda-beda. Jadi fokuslah kepada satu cara di mana sahabat yakin bahwa cara itulah yang paling mudah, tepat, dan cepat. Tips selanjutnya, kepo. Rajin-rajinlah bertanya kepada mereka yang telah memiliki pengalaman, baik itu pengalaman lulus ataupun pengalaman gagal tes, karena
pengalaman adalah guru terbaik. Dengan rajin bertanya, kita bisa menemukan banyak hal baru. Misalnya, informasi CPNS terupdate, contoh-contoh soal, cara mudah menjawab soal, jenis-jenis soal yang sering muncul, dan yang lainnya. Setelah melakukan tips nonton YouTube dan kepo ini, sahabat bisa mengencangkan usahanya dengan ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi, sahabat berusaha dan berjuang maksimal dengan menyesuaikan pada kondisi dan kemampuan sahabat sendiri. Meski sahabat belajar dari banyak sumber, banyak orang, banyak channel, tapi sahabat mengamati semua sumber belajar tersebut dan selanjutnya meniru, kemudian memodifikasi sesuai dengan kemampuan sahabat sendiri, karena setiap orang berbeda. Jadi jangan asal tiru. Sesuaikanlah dengan kemampuan yang sahabat miliki. Jika sahabat ingin berlatih mengerjakan soal-soal CPNS tapi kekurangan bank soal CPNS, maka cek di deskripsi video ini, karena di sana saya telah cantumkan link bank soal yang saya miliki. Selain berusaha, sudah pasti kita juga harus mengiringi langkah kita dengan berdoa. Namun ada hal yang ingin saya tekankan pada poin berdoa ini. Yang pertama adalah perjelaslah doa sahabat. Berdoalah dengan doa yang jelas agar doa kita jelas arahnya. Sebagai contoh, kita berdoa, "Ya Allah, luluskan saya tes CPNS." Doa ini kurang jelas menurut saya. Doa ini arahnya tidak jelas. CPNS yang mana? 2019 kah atau 2021? Tes CPNS-nya yang mana? SKD kah atau SKB? Tes CPNS-nya di mana? Di Pemda, di Pemprov atau kementerian? Lulus passing grade atau lulus dengan nilai tertinggi? Jadi harus diperjelas. Perjelas doa kita biar arahnya juga jelas. Misalnya, tesnya perjelas kalau tes CPNS 2021. Tes CPNS-nya diperjelas kembali, tes SKD CPNS 2021. Selanjutnya, instansinya pun diperjelas. Jadi, tes CPNS di instansi bla 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 sebagai bla bla bla. Dan lulusnya pun diperjelas. Lulus dengan passing grade dengan raihan poin atau nilai tertinggi dan terbaik menurut Allah. Jadi harus kita perjelas supaya doa kita jelas arahnya. Sebagai contoh, saya meminta lulus dengan nilai terbaik dan tertinggi. Alhamdulillah diijabah Allah dengan nilai tertinggi. Dan nilainya top skor pada sesi ujian saya. Nilai tertinggi juga pada nilai SKD. Karena mungkin inilah yang terbaik menurut Allah. Jadi pada saat saya berdoa, saya meminta diluluskan dengan nilai terbaik dan tertinggi menurut Allah. Kalau sekedar meminta lulus,
Lulus passing grade belum tentu melaju ke SKB kan? Masih ada ranking yang bisa menjatuhkan. Jadi, berdoalah sejelas-jelasnya pada Allah, biarlah kita terkesan lebay dalam berdoa. Toh hanya Allah dan kita yang tahu. Tapi ingat, berdoa dengan jelas bukan berarti memaksa ya. Kenapa doa kita harus diperjelas? Yuk kita lihat contoh. Contoh yang saya berikan ini adalah kasus pada tes saya pada CPNS 2019. Sahabat bisa perhatikan yang lulus pada tes SKD di formasi saya pada saat itu ada 15 orang yang lulus. Perhatikan ya, nomor 1 sampai 15 lulus dengan kategori lulus passing grade. Tapi tidak semua bisa melaju ke SKB, karena yang melaju ke SKB adalah lulus dengan nilai tertinggi. Jadi yang melaju ke SKB hanya yang ada pada kotak warna merah. Hanya 3 orang yang melaju ke SKB. Jadi kenapa kita harus perjelas lulus dengan nilai tertinggi dan terbaik menurut Allah? Karena kenapa selalu Kenapa selalu harus disertai dengan terbaik menurut Allah? Karena kita tidak boleh memaksa. Kita hanya memperjelas tapi tidak memaksa. Jadi kita meminta dengan nilai tertinggi dan terbaik menurut Allah. Sebagai contoh, nilai tertinggi yang saya minta secara target adalah 490. Karena saya punya target 490. Tapi terbaik menurut Allah tetap saya cantumkan dalam doa saya karena saya tidak ingin memaksa. Maka sahabat bisa lihat di hasil ujian saya, nilai saya tertinggi tapi poinnya terbaik menurut Allah pada 386. Jadi bisa mungkin disimpulkan kenapa kita mesti memperjelas doa kita, supaya doa kita jelas arahnya. Tips selanjutnya adalah berdoa dengan rutin. Jadi berdoalah secara rutin dengan untaian doa yang sama. Jadi doa kita digunakan dengan kalimat yang sama secara rutin, terulang terus secara rutin. Jangan bosan untuk terus mengulang doa yang sama siang malam, dari hari ke hari, bahkan bulan demi bulan. Allah Maha mendengar. Jadi Allah senang dengan setiap permintaan doa kita. Yakin. Pada kotak deskripsi video ini saya cantumkan untaian doa yang senantiasa saya ucapkan pada CPNS 2019 lalu. Contoh itu mungkin bisa sahabat gunakan dengan amati, tiru, kemudian modifikasi sesuai dengan kebutuhan sahabat. Jadi doa tersebut betul-betul saya perjelas dan saya tidak memaksa ya, karena selalu saya tampilkan meminta dengan yang terbaik menurut Allah. Doa tersebut saya ulang terus menerus setiap hari, dari hari ke hari, bahkan bulan demi bulan. Jadi saya lakukan secara rutin. Tips terakhir pada tahapan berdoa ini adalah meminta didoakan. Jadi mintalah didoakan kepada keluarga terdekat,
orang tua, kakek nenek, saudara, suami atau istri, dan yang lainnya. Jangan pernah malu untuk meminta doa, karena bisa saja doa mereka untuk kita yang akan didengar oleh Allah. Jadi, mintalah doa. Tahapan selanjutnya adalah amalan. Amalan apa sih yang bisa kita lakukan sehingga doa kita bisa diijabah oleh Allah? Menurut saya pribadi, amalan yang saya lakukan adalah memperbanyak istighfar. Karena salah satu penghalang rezeki adalah dosa. Jadi ketika kita beristighfar, memperbanyak istighfar dan mengingat dosa, bisa saja dosa kita diampuni dan rezeki kita dilapangkan. Rezeki lulus CPNS misalnya. Akan tetapi amalan itu banyak ya sahabat. Ada istighfar, ada sholawat, ada zikir, dan ada yang lainnya. Setiap orang memiliki amalan masing-masing. Dan saya hanya mau mengatakan, sahabat yakin dengan amalan apa? Jika sahabat yakin 100% dengan istighfar, maka lakukanlah. Menurut saya, kunci dari semua amalan adalah keyakinan kita. Jadi, jangan asal ikut-ikutan. Jika sahabat yakin 100% dengan istighfar, maka lakukan. Jika tidak, ya jangan. Baiklah sahabat, mungkin demikian yang bisa saya share terkait tips lulus CPNS. Semoga bisa sangat bermanfaat untuk sahabat ya. Jika ada pertanyaan, saran atau kritik membangunnya, silakan sampaikan di kolom komentar. Ayo kita sharing, karena sharing is caring. Terima kasih telah menyaksikan video ini ya. See you next time.